Halo Sobat Industri, perkenalkan nama saya Muhammad Fakirizal. Saya berasal dari Satker Politeknik STMI Jakarta. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai tools yang biasa saya gunakan untuk tiap hari menunjang kinerja dari dosen itu sendiri. Beberapa tools yang saya pakai salah satunya namanya e-learning. Ini adalah aplikasi internal dari Politeknik STMI Jakarta. Yuk kita semua lihat bagaimana sih tools e-learning ini berjalan. Yang pertama, e-learning ini sebagai sebuah wadah untuk perkuliahan secara elektronik. Dulu dibangun berdasarkan kebutuhan waktu COVID-19, namun sekarang memang sudah digunakan secara rutin, mengingat kita perlu adanya archiving atau historical data dari mulai realisasi perkuliahan, terus kemudian RPS, hingga evaluasi yang dilakukan oleh GKM nantinya atau kita coba demokan apa itu e-learning yang ada di Politeknik STMI Jakarta. Kita akan login sebagai dosen, terus kemudian kita login sesuai dengan kredensial yang kita punya. Lalu, nah di sini kita bisa memilih mata kuliah apa yang di hari itu akan kita laksanakan. Terus kemudian kita bisa memilih salah satu. Kebetulan untuk hari ini karena sudah masuk masa UTS, jadi kita tidak bisa mendemokan mata kuliah mana, terus kemudian nanti absensian mahasiswa seperti apa, terus kemudian realisasi antara awal RPS dengan pelaksanaan itu nanti seperti apa. Begitu juga dengan evaluasi yang nanti dilakukan oleh Prodi, dalam hal ini didelegasikan oleh GKM atau Gugus Pengendalian Mutu. Nah, di sini juga banyak menu-menu yang sudah disediakan oleh e-learning STMI Jakarta, yaitu satu, menu dosen. Di sini kita bisa menginputkan artikel-artikel yang pemikiran-pemikiran kita itu bisa dituangkan pada aplikasi ini. Nantinya artikel yang sudah kita submit terus kemudian sudah divalidasi akan bisa dibaca oleh Sivitas Akademika STMI Jakarta. Terus kemudian di sini juga ada fitur input nilai, terus kemudian upload materi kuliah sebagai sebuah bahan nantinya ketika kita hilang laptop ataupun mahasiswa ada lupa belum nge-save di PC-nya masing-masing, di sini masih bisa untuk download karena sudah single of truth untuk kolektibilitas dari file-file materi kuliah yang diupload oleh dosen-dosen. Terus kemudian di sini juga kita bisa berkomunikasi via chat e-learning antara kita dengan akademik ataupun pihak-pihak lain, termasuk juga dengan mahasiswa. Kita perlu adanya sarana atau prasarana untuk memperbaiki dari apa yang sudah kita berikan. Jadi sifatnya bisa untuk evaluasi gitu, ataupun kendala-kendala sistem yang bisa ditangani oleh bagian tertentu, khususnya kalau bagian sistem itu di Politeknik STMI Jakarta berkaitan dengan unit transformasi digital 4.0. Terus kemudian di sini juga ketika kita sudah bisa untuk pengampu dari seminar, terus kemudian tugas akhir, ujian tugas akhir, ataupun kita sebagai dosen pembimbing, di sini juga bisa untuk rekapitulasinya. Nanti nilai mahasiswanya seperti apa, terus kemudian sudah ada pertemuan berapa kali, pembahasannya apa saja, terus kemudian jika kaitannya dengan tugas akhir, di situ ada historical apa saja yang perlu direvisi oleh mahasiswa tersebut. Terus kemudian yang paling akhir itu ada menu pengembangan RPS, di mana ini sebelum perkuliahan berlangsung awal semester, kita sebagai dosen, baik dosen pengembang ataupun dosen koordinator, perlu adanya RPS sebagai acuan perkuliahan dalam satu semester ke depan. Jadi RPS ini harus kita buat secara maksimal dan komprehensif untuk meningkatkan dari kemampuan mahasiswa. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait e-learning STMI Jakarta. Namun ada tools lain yang saya pergunakan dalam keseharian saya sebagai seorang dosen. Salah satunya adalah intranet. Di sini kita bisa melihat ada dua aplikasi intranet yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian, di mana di sini ada
banyak sekali fitur. Salah satu yang sering saya gunakan adalah terkait cross check absen. Apakah absen yang sudah saya lakukan di unit STMI Jakarta itu terrecord oleh intranet. Begitupun juga meskipun bukan aktivitas harian, di sini ada menu yang namanya SKP atau sasaran kinerja pegawai. Di situ kita juga bisa mengupload terus kemudian menginput rencana hasil kinerja dan sebagainya. Ini menyangkut terkait tunjangan kinerja yang nanti kita akan dapatkan. Terus kemudian di intranet, nggak beda jauh dengan intranew, itu kita bisa memanfaatkan menu-menu yang ada di dalamnya seperti aplikasi kinerja pegawai. Ini banyak menunya di sini, ada mulai ketika kita dinas luar, terus kemudian recap dari IPASN dan seterusnya. Kita bisa memanfaatkan aplikasi intranet ataupun intranew untuk keseharian kita ataupun periode waktu tertentu. Terus kemudian aplikasi lain yang sering saya gunakan, mengingat saya dosen itu ada kewajiban terutama perguruan tinggi, yang sering saya gunakan adalah aplikasi atau tools Science Direct, di mana di situ kita bisa riset, kita bisa menemukan artikel-artikel ataupun referensi dari jurnal-jurnal yang kredibel. Dalam hal ini terindeks Scopus untuk dijadikan referensi di jurnal yang akan kita buat. Selain itu, saya juga memanfaatkan untuk penugasan dan lain sebagainya. Saya biasa menggunakan tools Microsoft Word juga Microsoft PowerPoint jika saya ingin membuat modul pembelajaran bagi mahasiswa ataupun nantinya presentasi ke manajemen jika itu dibutuhkan. Mungkin seperti itu pengenalan dari saya terkait tools yang saya pakai untuk menunjang keseharian saya sebagai seorang dosen. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Terima kasih.